Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat olahan pisang dan agar. Ini rasanya enak banget ya teman-teman, dan buatnya cukup diaduk aja. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan panci, lalu kemudian masukkan 200 gram gula merah, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, kemudian masukkan santan 500 ml. Untuk santannya saya dapatkan dari santan segar ya teman-teman. Nah, ini kemudian diaduk. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian ini akan kita masak. Jangan lupa ini kita masak dan sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan ya teman-teman. Ini cukup gulanya larut saja, tidak perlu hingga mendidih ya teman-teman. Nah, jika gulanya sudah larut, lalu kemudian angkat, tuang ke dalam wajan atau panci yang lebih besar. Jangan lupa ini disaring ya teman-teman, karena biasanya untuk gula merahnya itu kotor ya teman-teman. Jika sudah, lalu kemudian selanjutnya masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau putih ya teman-teman. Kemudian selanjutnya aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan pisang raja 7 buah ya teman-teman. Nah, ini lanjut kita kupas untuk kulitnya. Untuk pisangnya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan pisang kepok. Nah, ini saya menggunakan pisang raja. Nah, jika sudah dikupas, lalu kemudian ini kita potong seperti ini. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga videonya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia jika sudah selesai dipotong-potong, lalu kemudian untuk pisangnya kita masukkan ke dalam santan dan gula tadi ya teman-teman. Nah, ini kita nyalakan apinya, lalu kemudian ini kita masak hingga mendidih dan sedikit mengental. Nah, ini dia sudah sedikit mengental dan mendidih ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kita masukkan larutan 2 sendok makan maizena atau tepung maizena yang kita beri air ya teman-teman. Nah, jika sudah kita aduk-aduk dan tercampur rata untuk larutan maizenanya, ini kita masukkan. Nah, ini kita tuang ke dalam larutan gula dan pisangnya. Ini kita masak hingga mendidih dan hingga mengental ya teman-teman. Nah, ini dia untuk puding nagasari gula merahnya sudah siap kita cetak. Ini sudah matang dan mendidih. Di sini untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kurang lebih ukuran 18 x 18 cm. Saya beri sedikit air ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan untuk puding nagasari gula merahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita tata pisangnya supaya tampak untuk bagian atasnya nanti. Nah, jika sudah kita tuang semuanya, ini kita tunggu hingga dingin dan set atau mengeras ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk puding nagasari gula merahnya sudah set dan mengeras ya teman-teman. Langsung aja ini kita selipin lidi atau tusuk gigi. Nah, ini akan kita keluarkan dari loyangnya. Nah, jika seperti ini mudah ya teman-teman, untuk pudingnya bisa lepas sendiri. Dan ini dia, wow, cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya ini kita akan potong. Untuk potongannya sesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah, cantik banget dan baunya itu wangi banget ya teman-teman. Dan ini untuk satu loyangnya, yang pertama saya bagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kemudian ini saya potong kecil-kecil kembali. Nah, ini dia saatnya ditunggu-tunggu, kita cobain ya teman-teman. Untuk tampilannya ini beneran cantik banget, dan ini untuk pisangnya juga matang ya teman-teman. Saya akan cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget teman-teman, dan teman-teman harus cobain resepnya ya karena ini mantap. Nah, ini dia teman-teman, puding nagasari gula merahnya sudah jadi. Teman-teman harus cobain untuk rasanya, ini beneran enak banget. Dan ini dimakan dingin juga lebih enak ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue talam bihun gula merah. Untuk cara buatnya ini super mudah ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan panci, lalu kemudian masukkan 500 ml santan.
Kemudian selanjutnya 200 gram gula merah. Ini untuk gula merahnya sudah saya sisir ya teman-teman. Kemudian selanjutnya setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili. Nah ini kemudian kita rebus ya teman-teman hingga gulanya larut. Di sini saya hampir kelupaan ya teman-teman, tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu kemudian ini lanjut kita aduk dan kita rebus hingga gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, lalu kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan wajan yang besar ya teman-teman. Lalu kemudian masukkan 150 gram bihun yang sudah direbus terlebih dahulu dan ditiriskan airnya. Kemudian lanjut, ini untuk santan dan gulanya tadi kita masukkan, jangan lupa disaring. Selanjutnya ini dimasak kembali hingga air gula santannya meresap ke dalam bihun. Dan untuk air gula santannya ini benar-benar habis atau sat ya teman-teman. Nah, jika sudah meresap seperti ini, lalu kemudian angkat dan ini dituang ke dalam mangkok ya teman-teman. Jika sudah dituang semuanya, ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dia teman-teman, untuk bihunnya sudah dingin ya teman-teman. Selanjutnya ini saya akan masukkan atau saya akan campurkan 150 gram tepung kanji. Ini masukannya secara bertahap aja, lalu kemudian ini kita aduk-aduk. Ini kita aduk-aduk hingga si tepungnya dan bihunnya tercampur rata. Ini saya menggunakan tangan aja ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata, masukkan sisa tepungnya, lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Ini dia sudah tercampur rata ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 22 cm. Ini kemudian tambahkan minyak sedikit aja. Lalu kemudian ini kita oles secara merata ya teman-teman. Jika sudah, lalu kemudian ini untuk adonan bihun talamnya kita masukkan ya teman-teman. Ini kita masukkan dan kita tata secara merata di dalam loyang. Nah ini masukannya secara bertahap aja sambil ditekan-tekan lalu kemudian dipadatkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Jika adonan talamnya sudah dituang semuanya, ini jangan lupa diratakan dan dipadatkan ya teman-teman hingga benar-benar padat. Bisa juga menggunakan sendok makan ya teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya ini siap dikukus untuk kuenya. Dan di sini untuk panci kukusannya sudah saya panaskan ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan kuenya. Ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga matang menggunakan api sedang. Ini dia teman-teman, sudah 30 menit untuk kue talam bihun gula merahnya sudah matang ya teman-teman. Aromanya harum banget. Nah, sebelum kita keluarkan dari loyangnya, ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Sembari menunggu kue talamnya dingin, di sini sudah saya siapkan untuk taburannya ada 150 gram kelapa parut, tambahkan sedikit garam, lalu kemudian aduk-aduk. Jika sudah tercampur rata, tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Nah, ini siap dikukus ya teman-teman. Dan di sini juga untuk panci kukusannya sudah panas. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit supaya tidak mudah basi ya teman-teman. Udah 10 menit untuk kelapanya sudah matang ya teman-teman. Lalu kemudian angkat dan ini kita tunggu hingga dingin. Nah, ini dia ya teman-teman. Untuk kue talamnya juga sudah dingin. Terlihat dari pinggirannya sudah tidak menempel di bagian loyangnya ya teman-teman. Dan disisir pastikan tidak ada yang menempel supaya lebih mudah kita keluarkan ya teman-teman. Dan ini dia, super mudah ya teman-teman, tidak menempel. Tada, wow, kue talamnya cantik ya teman-teman. Lanjut aja kita masukkan kelapa parut yang tadi sudah kita kukus ke bagian tengahnya. Nah, jika sudah, lalu kemudian selanjutnya kita potong-potong. Terlihat ya teman-teman dari potongannya, ini untuk kuenya super lembut. Aroma gula merahnya enak banget teman-teman, wangi dan juga gurih dari kelapanya. Ini juga wangi ya teman-teman.
Selanjutnya ini saya akan ambil satu, saya akan tunjukkan untuk bagian tengahnya ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya ini padat ya teman-teman, karena kita benar-benar tekan dan ini super lembut, ini aromanya gula merah banget. Nah ini kita cocolin kelapa, bismillah. Enak banget teman-teman, manis gurih dari kelapanya ini mantap. Nah ini dia teman-teman, kue talam bihun gula merahnya sudah jadi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat getuk gula merah. Rasanya teman-teman, ini enak banget, gurih, manis, lembut untuk getuknya. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan singkong, ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, beratnya 1 kg. Nah ini sudah saya potong-potong. Selanjutnya kita akan kukus. Untuk panci kukusannya di sini sudah panas ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan singkongnya. Nah jika sudah, ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 40 menit atau hingga matang. Nah ini dia sudah 40 menit, kita coba cek atau tes tusuk. Singkongnya ini sudah matang dan empuk ya teman-teman. Langsung aja ini kita angkat. Nah sebagian di sini aku taruh ke dalam chopper ya teman-teman, karena chopperku kecil, aku taruhnya sebagian aja. Kemudian ini aku tambahkan 175 gram gula merah, dan ini juga aku berinya setengahnya ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita chopper hingga halus. Nah, di sini untuk hasilnya tidak terlalu halus ya teman-teman. Ini aku akan sisihkan dulu sebentar. Nah, ini dia untuk yang setengahnya lagi. Singkongnya aku taruh di wadah. Kemudian tambahkan setengah dari gula merahnya tadi ya teman-teman. Selanjutnya ini aku gunakan ulekan. Dan ini kita tumbuk hingga semua tercampur rata dan halus ya teman-teman. Nah, jika sudah agak sedikit halus, ini yang setengahnya tadi aku chopper, getuknya aku jadikan satu dan aku tumbuk lagi ya teman-teman. Dan hasilnya lebih halus, kita gunakan manual seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah jadi. Selanjutnya siapkan penampahan, ini aku beri sedikit olesan minyak sayur tipis aja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan getuknya atau kita tata, kita pipihkan kayak gini ya teman-teman. Nah, ini diratakan. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia jika sudah selesai, ini akan saya diamkan hingga dingin. Nanti setelah dingin kita akan potong-potong ya. Sambil menunggu getuknya dingin, di sini untuk kelapa parutnya sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 150 gram. Ini beri sedikit garam, lalu kemudian diaduk-aduk. Nah, jika sudah tercampur rata, ini selanjutnya akan saya kukus. Kukus kurang lebih sekitar 10 menit aja ya teman-teman. Tambahkan daun pandan supaya kelapa parutnya lebih wangi. Ini dia sudah 10 menit untuk kelapa parutnya sudah matang. Langsung aja diangkat ya teman-teman. Jika kelapa parutnya dikukus seperti ini tidak mudah basi ya teman-teman. Dan ini dia untuk getuknya sudah dingin. Langsung aja kita keluarkan dari penampannya. Nah ini cukup mudah ya teman-teman. Langsung aja ya, nggak pakai lama, ini kita potong-potong. Untuk potongannya besar kecilnya sesuaikan selera masing-masing aja ya. Nah ini dia ya teman-teman, untuk getuknya ini teksturnya cantik ya teman-teman, dan ini terasa banget kalau si getuk ini lembut banget. Langsung aja kita plating, kita susun di atas piring saji. Jangan lupa ditaburkan dengan kelapa supaya ada rasa manis dan gurihnya. Untuk rasanya bikin nagih ya teman-teman. Jangan lupa pilih singkong yang enak dan lembut supaya untuk rasa getuknya lebih mantap ya teman-teman. Yang pasti untuk rasa si getuknya ini manis ya teman-teman, dengan rasa lembut dari singkongnya dan rasa gurih dari kelapa parutnya.
Nah ini dia teman-teman, gato gula merah dengan parutan kelapa gurih. Ini rasanya beneran nikmat banget teman-teman, mantap. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue tradisional lagi ya teman-teman. Ini kue ulen-ulen gula merah untuk rasanya legit, manis, dan juga bikin nagih teman-teman. Nah mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan panci, lalu kemudian masukkan 350 ml santan, selanjutnya 200 gram gula merah yang sudah disisir, 70 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan, setengah sendok teh garam, lalu kemudian 1 lembar daun pandan. Nah ini kemudian kita aduk dan kita masak hingga gulanya larut. Nah ini dia ya teman-teman, untuk gulanya sudah larut dan untuk si kuah santan dan gulanya ini sudah mendidih. Langsung aja ini kita angkat, ini kita biarkan hingga dingin suhu ruang. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan keringnya, siapkan wadah lalu kemudian masukkan 150 gram tepung ketan, 75 gram tepung beras, lalu kemudian selanjutnya tepung tapioka 7,5 sendok makan atau 75 gram. Nah untuk takaran per sendoknya seperti ini untuk munjungnya ya teman-teman. Tidak terlalu munjung atau tidak terlalu lata. Nah ini untuk setengah sendok makannya. Nah ini kita masukkan juga. Nah jika sudah untuk bahan keringnya, lalu kemudian ini kita masukkan untuk kuah santan dan gulanya tadi. Jangan lupa disaring ya teman-teman, karena biasanya untuk gula merah itu kotor. Nah jika sudah kita masukkan semuanya, lanjut ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah ini dia teman-teman, untuk adonan kue ulennya sudah jadi. Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk balurannya ada setengah butir kelapa parut, lalu kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah ini diaduk hingga tercampur rata. Nah jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk cetakannya sudah saya siapkan. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 16 cm untuk diameternya. Kita beri minyak sayur, lalu kemudian ini kita oles secara merata. Ini dia jika sudah selesai dioles, lalu kemudian langsung aja ini kita masukkan untuk adonan kue ulennya. Nah ini jangan lupa disaring ya teman-teman, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Dan di tahap ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya terlebih dahulu ya. Ini dia langsung aja ya teman-teman, ini kita masukkan ke dalam panci kukusan. Dan di sini untuk panci kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu, dan ini sudah panas. Langsung aja kita masukkan adonan kue ulennya. Lalu kemudian kelapanya ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Ini karena panci kukusan saya besar, saya kukus dua-duanya. Nah ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 35 menit atau hingga matang menggunakan api sedang. Nah ini dia teman-teman, sudah 35 menit, untuk kuenya sudah matang ya teman-teman. Langsung aja ini kita keluarkan dari panci kukusannya. Untuk aromanya ini beneran enak banget teman-teman. Nah ini dia kue ulen-ulennya. Sebelum kita keluarkan dari loyangnya, ini kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dia untuk kue ulen-ulennya sudah dingin, dan langsung aja nggak pakai lama ini kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian pinggirannya disisir, pastikan tidak ada yang menempel di loyang supaya mudah untuk dikeluarkan. Saran saya untuk pemberian minyaknya agak banyakan ya teman-teman, supaya tidak nempel. Nah ini kita beri piring di atasnya, lalu kemudian ini kita balik, dan ini dia kue ulen-ulennya. Ini beneran wangi, gula merahnya enak banget teman-teman. Langsung aja untuk taburannya ini kita taruh di bagian tengahnya supaya cantik ya teman-teman.
Nah, selanjutnya langsung aja, nggak bakal lama, ini kita akan potong-potong ya teman-teman. Untuk potongannya sesuaikan selera masing-masing. Dan jangan lupa ini kita menggunakan pisau plastik. Jika teman-teman tidak punya, boleh menggunakan pisau biasa. Dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini saatnya kita cobain teman-teman. Untuk aromanya ini beneran aroma gula merahnya wangi banget teman-teman. Dan kita ambil satu, ini kita taburi dulu menggunakan kelapa parut. Dan untuk cara buatnya juga mudah ya teman-teman. Kita cobain ya teman-teman, bismillah. Ini beneran kenyal, legit, enak banget, manisnya pas ditambah gurih dari kelapanya, ini beneran mantap. Nah ini dia teman-teman, kue ulen-ulen gula merahnya sudah jadi. Untuk cara buatnya super mudah, tinggal diaduk-aduk aja lalu kemudian dikukus. Nah terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.